Jika kamu adalah podcaster baru atau berencana untuk membuat podcast kamu secepatnya, aku mau membagikan hal yang aku gunakan untuk membantu aku menghasilkan uang lewat podcastku. Namanya Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang membuat kamu dapat memiliki kontrol penuh tentang bagaimana kamu menghasilkan uang lewat podcast kamu. Kamu dapat melakukan kolaborasi dengan brand dan memilih banyak produk atau jasa yang cocok dengan pendengar kamu. Platform ini juga memberikan kamu tips dan contoh tentang bagaimana untuk membuat iklan secara tepat untuk mendapatkan penghasilan yang maksimum. Ditambah lagi, kamu juga dapat melihat beberapa banyak pendengar kamu dan dapat menghitung berapa penghasilan kamu. Dapatkan uang kamu juga sangat mudah tentunya. Jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar dengan link tautan di deskripsi box di dalam episode ini dan gunakan kode referral saya. Jadi yuk, kamu juga dapat menghasilkan uang dari podcast kamu. Selamat datang di obrolan ID. Bagi yang mau berpodcast ria bisa pakai Anchor gratis. Selamat datang di obrolan ID kembali buat teman-teman. Gua mau ngucapin pertama-tama Happy New Year. Selamat tahun baru. Kenapa sih? Kenapa gitu? Setiap kali gua mau rekaman selalu aja suara siren itu. Kesel nggak loh? Sebenarnya it's okay gitu loh. Bukan ya mengganggu, jelasnya mengganggu. Cuman ya bukan hal yang sebenarnya bisa bikin apa ya? Kayak dunia berakhir juga sih. Cuman kesel aja gitu ketika lu menekuni atau lu mengerjakan sesuatu di bidang ini dan setiap kali lu mulai proses rekaman, selalu lu mulai mengerjakan sesuatu, ada aja hal-hal seperti tadi yang mengganggu gitu loh. Well tentu aja kalau dalam proses perekaman itu sangat mengganggu sekalian. I don't know why. Always. Oh ya, gue mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman. Selamat tahun baru 2022 buat kalian semua. Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Halo. Ya, tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 Januari 2022. Kita miss 1 minggu. Apa yang membuat tahun baru kalian merasa jauh lebih baik mungkin selama beberapa hari berjalan? Well sebenarnya gue tidak expect apa-apa juga sih, cuman karena ya it's the same, just different year gitu loh. Pertama-tama paling gue bukan mengucapkan juga sih, kayak alasan kenapa 1 minggu itu kita lewatkan adalah karena gue positif COVID. Yes, gue positif COVID dan it sucks gitu loh. Well sebenarnya yang kayak gue bilang di episode-episode sebelumnya, at the end of the day gue rasa kita bakal dapat virusnya itu sendiri gitu loh. Cuma nunggu waktu aja gitu kan. Cuman oke. Di sini aku bisa ngecilin di sini. Ya yang gue bilang kalau at the end of the day ini cuma masalah waktu gitu. Sampai kapanpun kita bakal kena sendiri gitu loh. Yang mana ini pertama kali gue kena selama 2 tahun lebih terakhir. It sucks sebenarnya, it sucks. Karena ketika lu mengawali tahun dan lu dapat COVID gitu loh. Tentunya isolasi dan apa ya? Gue cukup sakit parah gitu. Gue bukan sakit parah karena COVID-nya juga sih, karena gue demam dulu, demam parah, demam tinggi, dan baru gue pergi tes baru gue tahu kalau gue COVID gitu. Bahkan ketika
demamnya akhirnya mulai turun, itu sebenarnya tuh gue udah baik-baik aja gitu loh. Batuk dikit-dikit doang sebenarnya. Cuman ya it sucks gitu loh, karena lu harus ngelewatin ya 7 hari isolasi sendiri gitu kan. Dan yang mana itu menyebalkan karena ya bosan cuy, dan lu apa ya, kayak lu mengawali awal tahun malah dapat covid gitu loh. Well, beberapa orang yang gue tahu juga mendapatkan covid itu sendiri gitu. Cukup ada beberapa teman-teman gue yang akhirnya juga kena kurang lebih berbarengan dengan waktu yang sama ya, bukan karena gue ya, cuman dengan berwaktu yang sama gitu. Dan it's not a good start gitu. It's not a good start, but then I don't want to mengambil kesimpulan kalau start yang jelek itu akan berakhir dengan start yang buruk. Tidak selalu seperti itu gitu loh. Mungkin permulaan atau start yang buruk ya tidak menutup kemungkinan bakal mengakhiri dengan start yang dengan finish yang baik, finish yang lebih yang lebih wow lah. Dan ya cuman bukan good start aja sih intinya. Gue udah mendingan. Sekarang harusnya hari ke-6 gue isolasi. Bukan isolasi juga sih, sama ya paling pengecekan doang hari ini. Jadi pagi gue udah tes. Padahal kemarin gue antigen sendiri loh. Pas kemarin gue antigen gue masih positif loh kemarin pagi. Terus hari ini gue akhirnya memutuskan untuk antigen lagi 2 kali bahkan. Dan dua-duanya negatif. Ya hari ke-6 dan besok hari ke-7. Dan gue bakal balik kerja hari lusa sih, hari Rabu. Jadi kemarin kenapa tidak ada podcast, karena ya gue juga masih sakit. Parah men, ketika gue habis demam tinggi itu, waduh kacau. Karena jujur gue terakhir kali gue demam itu sebenarnya seingat gue ya sekitar 3,5 tahun yang lalu atau bahkan 4 tahun loh. Karena ketika gue ingat ketika gue di sini itu, ketika gue kerja gue tuh jarang banget sakit gitu, jarang sekali dibanding orang-orang. Gue juga nggak tahu kenapa ketika orang-orang sakit gue tuh, padahal nih kadang nih gue udah capek gitu loh, gue capek itu dan gue pengen sakit gitu. Bukan berarti gue mendoakan diri gue sakit sih, cuman gue sangat emes gitu loh sama diri gue sendiri. Kenapa gue tidak sakit-sakit dengan kadang padahal gue kerja keras, gue beraktivitas juga intens, tapi gue nggak pernah sakit gitu loh. Dulu ketika gue masih di sekolah, ketika gue masih masih di Indo lah intinya, gue juga cukup sering bukan sering juga sih, cuman ada momennya, ada seasonnya gue bakal sakit gitu loh. Even kadang cuma pusing-pusing gitu ya sakit gitu. Cuman di sini tuh jarang, hampir nggak pernah gue sakit. Memang nggak pernah gue sakit gitu loh. Dan kalau pusing-pusing ringan tuh ya paling ya udah kayak perubahan cuaca doang, tiba-tiba dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Ya udah, gue tau itu bukan karena karena tubuh gue tuh yang mungkin terinfeksi virus atau sakit flu segala macam. Gue cuma tahu itu ada perubahan yang cukup signifikan, dan ya udah ketika gue bisa istirahat, gue mungkin take tablet, ya udah sembuh sorenya atau malamnya habis gue tidur gitu loh. Cuman sakit parah itu tuh nggak pernah. Gue pernah cuma ingat sekali gue pernah sakit parah ketika ya baru beberapa bulan gue sampai di Australia. Dan setelah itu gue nggak pernah sakit lagi sih seingat gue gitu loh. Which is sudah mau 4 tahun gitu. 4 tahun ada lah. Dan akhir itu yang sebenarnya cukup gue rasakan gitu loh. Gue tahu gue memang jarang sakit, tapi ketika gue sakit, gue sakitnya itu tuh parah gitu. Sama juga kayak dia, gue tidak termasuk orang yang bergolongan sering sakit. Cuman biasanya ketika gue sakit, jatuhnya tuh parah gitu loh. Dan itu yang sebenarnya cukup gue wanti-wanti adalah karena ketika lu lagi ada kondisi pandemi seperti ini di luar negeri, lu sakit parah, timingnya tuh nggak pas aja gitu loh. Karena gini, sekarang hospitalization atau kayak dokter rumah sakit
atau tempat klinik tuh, klinik untuk berobat tuh udah kayak penuh banget dengan pasien-pasien COVID gitu loh. Jadi ketika lu cuman mungkin gini deh, mungkin lu bukan COVID nih, misalnya lu bukan COVID, kita ambil skenario gitu. Tapi dikarenakan kondisi yang memang ada dalam pandemi karena COVID ini, atau juga karena hospitalization yang terus meningkat jumlahnya, ya lu yang sakitnya biasa ini tuh antara langsung didiagnosis sama COVID, atau lu nggak bisa diobati, bukan nggak bisa diobati sih, mungkin lu nggak bisa dirawat inap, atau ada delay lah intinya gitu loh. Jadi it sucks gitu loh. Kadang apalagi ketika lu itu dalam kasus lu tidak COVID ya, ketika lu udah dalam status COVID, otomatis kan lu harus isolasi di rumah kan, dan tentunya lu tidak seharusnya meninggalkan rumah lu atau meninggalkan isolasi lo kalau tidak ada kepentingan yang super urgent gitu loh, atau kepentingan medication atau apa ya, underlying condition lah intinya lah ya. Nah, meskipun ketika ada underlying condition atau misalnya lu sakit, kadang dengan istirahat di rumah dan dengan apa ya, melakukan perobatan di rumah aja itu cukup sebenarnya gitu loh. Karena apa ya? Karena kondisi yang karena pertama di dalam kondisi pandemi itu sendiri, kedua karena lu carry that virus gitu loh. That virus that cause pandemic gitu. Jadi it sucks man gitu loh. Gue walaupun sebenarnya ya it's okay gitu, kayak gue masih bisa melakukan istirahat di rumah, gue masih bisa apa ya recover di rumah lah. Cuman kan kadang kalau kita mungkin apa ya mau lebih aman gitu kan, ya kita berobat ke dokter, kita tanya segala macam biar mungkin jauh lebih efisien dan jauh lebih cepat. Ketika akhirnya lu membutuhkan 4 hari lu recover sendiri di rumah, mungkin kalau lu ke dokter, lu berobat, lu konsultasi, lu mendapatkan obat dari dokter itu sendiri, mungkin cuma takes 2 or 3 days gitu loh, which is jauh lebih cepat kan. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang akhirnya itu cukup meresahkan gitu. Jadi itulah sebenarnya start gue di 2022 ini. Cukup menyebalkan. Well, tapi sekarang gue udah sehat. Gue udah, ya puji Tuhan gue udah sehat dan udah ngerasa jauh lebih fresh, jauh lebih strong dan siap beraktivitas kembali sih. Karena beberapa hari setelah gue demam itu, gue lemes parah, sakit kepala iya, batuk dikit-dikit dan tidak menyenangkan. Makanya gue juga tidak memutuskan untuk bikin podcast gitu loh. Padahal dalam 7 hari karantina sebenarnya kalau gue sehat-sehat aja, mungkin ya gue bakal sibuk dengan podcast gitu loh. Cuman ya udahlah, gue juga nggak mau terlalu mikirin banyak tentang podcast. Maksudnya gue tidak mau terlalu banyak mikirin soal apa-apa yang di luar itu loh gitu loh. Kayak fokus gue waktu itu adalah untuk ya udah gue istirahat dulu, gue memberikan pikiran dan tubuh gue dan mind gue tuh untuk istirahat jauh lebih maksimal agar gue bisa recovery jauh lebih cepat itu. Makanya akhirnya gue tidak ada bikin podcast pada minggu pertama dan it's okay. Gue ngerti kalian semua percaya. Gue ngerti kalian semua mengerti. Yeah. How's your 2022? Yang seperti yang gue bilang, gue tidak mau expect banyak di tahun ini karena sepertinya dengan apa-apa yang terjadi saat ini juga kondisinya juga tidak cukup ideal, apalagi dengan adanya si Omicron ini masih ada di sekitar sini ya, especially di tempat gue sekarang gitu loh. Gue nggak tahu di tempat kalian di Indonesia especially atau dimanapun kalian berada, cuman di kondisi tempat tinggal gue sekarang, kondisi lingkungan gue sekarang sepertinya tidak ideal gitu loh.
Apa yang bisa gue harap adalah bagaimana semoga gini deh, everything is gonna be okay gitu loh. Everything is gonna be okay. This shall pass gitu loh. Kita udah survive selama 2 tahun dengan yang udah dan gua rasa it's nothing lah gitu loh. Kadang dengan apa-apa, dengan percobaan dengan masalah-masalah yang lu hadapi membuat lu lebih stronger gitu loh. Sama aja kayak sakit gitu kan. Kayak jelas kali, tepat kali di beberapa episode terakhir sebelum ini gue pernah bilang gitu loh, kayak ya udah sehat kadang-kadang aja gitu loh. Sehat kadang-kadang, kenapa? Karena ketika kita sakit ada baiknya gitu loh. Kita ngerasakan bahwa kesehatan diri kita sendiri itu tuh adalah prioritas paling penting dari semuanya gitu. Karena ketika lu sehat, lu baik-baik aja, lu bisa melakukan apapun yang lu mau gitu. Tapi ketika lu terjatuh sakit, there's nothing you can do except you recover gitu loh. Except you rest and hope your body come back stronger. Dan it's true gitu. Kalau kalian semua pernah ngerasain gitu, ketika lu sakit dan akhirnya lo sembuh, lo ngerasa badan lo jauh lebih kuat daripada sebelumnya gitu loh. I don't know why is that gitu. But it's really happen. It's real. Ya makanya positif dari hal ini adalah ketika gue akhirnya sakit dan ya udah gue comeback stronger gitu kan. Soalnya dari terakhir kali gue sakit sampai sekarang aja lihat gapnya berapa tahun gue nggak sakit, which is membuat tubuh gue tuh jauh lebih kuat gitu loh. Dan I think it's applied in general gitu loh. Ketika hal-hal seperti ini, ketika kondisi dan lingkungan yang tidak memungkinkan, atau ketika kita dihadapi dengan sesuatu masalah, problematika, itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa berjuang dan akan membuat diri kita jauh lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Itu aja buat episode kali ini. Sebenarnya nggak banyak yang pengen gue ucapkan karena ya pengen gue update 2022 aja gitu lah. And it's new hair, it's new style. Maksudnya sebelumnya gue rambut panjang, gue planning tuh memanjangin rambut gue sampai gondrong gitu sih. Cuma berhubungan dengan rambut gue rusak, kering, dan udah nggak tahan, karena itu udah gue tahan panjangin tuh kurang lebih 6 bulan loh gitu loh. Rusak rambut gue, I don't know why. Dan akhirnya ya udah gue potong habis aja gitu, kayak gue potong pendek biar tumbuhnya ntar bagus lagi, baru kita lihat gimana gitu. Jadi sekedar update guys. It's new me, new style. I hope everything is gonna be new. New style of podcast, ada videonya. Jadi buat teman-teman yang dengerin Spotify, kalau mau nonton audio visualnya, kalian bisa cek ke Instagram gua. Kalian bisa cek ke YouTube gua. Atau kalian nggak tahu YouTube gua, kalian bisa klik linknya ada di Instagram gua di bio. Kalian bisa lihat audionya, visualnya. What I'm talking about. Kalian bisa lihat visualnya dan mungkin bakal jadi new konsep buat kedepannya dengan menampilkan visual dan audio bakal lebih menarik gitu loh. Itu doang sih buat episode kali ini. Nggak banyak yang pengen gue ucapkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah tetap setia mensupport podcast ini. Gue ucapkan kalian bye-bye aja, kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. New Year, gue harap kalian mempunyai harapan baru tentunya. Gue harap tahun ini menjadi tahunnya kalian. Let's fight together. Let's grow together. Let's be better together. Gue Erwin pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Bye.